Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Medi Sari dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 7 Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Qualitative Research dengan dosen pengampu Mr. Muhammad Ali MPD. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian metode penelitian dan jenis-jenis metode penelitian. Nah, di sini ada beberapa pengertian metode penelitian menurut para ahli. Yang pertama, metode penelitian menurut Profesor M.E. Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Lalu, pengertian metode penelitian menurut Muhammad Nasir ialah metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Baik, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan 3 ciri keilmuan tersebut? Nah, yang pertama rasional. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan itu harus masuk akal. Artinya, sehingga hal-hal tersebut yang dilakukan dalam penelitian itu dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Artinya dia bersifat rasional, masuk akal, dan tidak membingungkan. Lalu yang kedua, ciri keilmuannya adalah harus bersifat empiris. Berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Jadi tidak mempersulit ya. Dan yang terakhir ada sistematis. Berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu. Yang pertama, yaitu datanya harus valid. Yang kedua, harus reliable. Dan yang terakhir itu harus bersifat objektif. Nah, kenapa sih dikatakan valid? Nah, dikatakan valid yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan. Maka dari itu, data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas untuk dan objektivitasnya. Maka data yang reliable dan objektif biasanya akan valid. Sebaliknya, data yang valid pasti reliable dan objektif. Maka mereka saling bersinggungan satu sama lain. Apabila sudah valid, pasti akan reliable dan objektif. Lantas, apa itu reliable dan objektif? Reliable berkaitan dengan derajat konsistensi atau keajekan data dalam interval waktu tertentu. Sedangkan objektif terkait dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antar banyak orang. Contohnya, ketika banyak orang yang menyepakati bahwa siswa yang melakukan tawuran sebanyak 100 orang, maka data tersebut bisa dikatakan data yang objektif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama ialah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Nah, secara umum metode kuantitatif ini terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Lalu apa yang dimaksud dengan metode survei dan metode eksperimen?
Nah, metode survei sendiri ialah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis. Nah, serta sampelnya itu diambil dari populasi tertentu. Lalu untuk metode eksperimen ialah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel atau dependent hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependent. Nah, lalu agar kondisinya dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol. Penelitian eksperimen sering dilakukan di laboratorium. Baik, metode penelitian yang kedua adalah metode penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian ini adalah filsafat post-positivisme. Nah, kalau tadi positivisme ya untuk kuantitatif, untuk kualitatif itu filsafatnya adalah post-positivisme. Nah, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, lalu analisis dapat data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Nah, lalu di sini ada beberapa contohnya, yang diantaranya itu ada phenomenological research ya, jadi dia merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana penelitinya melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipasi dalam pengalaman hidupnya. Lalu ada grounded theory ya, adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisa secara induktif. Lalu ada lagi etnografi ya, merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Lalu selanjutnya ada lagi case studies ya, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi cara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap suatu atau lebih orang. Nah, selanjutnya ada lagi narrative research, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah dalam perjalanan kehidupannya. Nah, yang terakhir metode penelitiannya yaitu ada metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pragmatisme, yaitu kombinasi positivisme dan post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan laboratorium, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan atau tadi kita sebut triangulasi ya. Analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif dan induktif yaitu kualitatif. Nah, hasil dari penelitian kombinasi ini dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Lalu penelitian kombinasi dibagi menjadi dua, yakni desain atau model sequential, kombinasi berurutan, dan model concurrent ya, kombinasi campuran. Selanjutnya model sequential dibagi lagi menjadi dua, yaitu model sequential explanatory, lalu ada lagi sequential exploratory ya, urutan penemuan. Nah, sedangkan untuk model concurrent atau campuran ada dua lagi, yaitu model concurrent triangulation, campuran kualitatif dan kuantitatif secara berimbang. Lalu ada lagi concurrent embedded ya, jadi campuran kualitatif dan kualitatif yang tidak berimbang ya, jadi agak lebih condong ke salah satu sisi. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila terjadi amat sangat banyak kesalahan baik dalam pengucapan, penjelasan maupun pemahaman.
Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.